Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, kalau Anda perhatikan dalam saya mendengar beberapa minggu yang lalu gitu ya, orang berbicara mengenai restoratif justice atas kasus-kasus robot trading. Apa itu restoratif justice? Nah, itu yang akan saya terangkan. Dan bagaimana kita mencapainya melalui paguyupan korban-korban robot trading. Tapi sebelum itu, saya umumkan dulu ya, pendaftaran untuk ikut serta ke dalam paguyupan korban robot trading sebenarnya sudah saya tutup dari minggu lalu. Tapi karena sedemikian antusiasnya, saya merasa tidak tega untuk menutupnya gitu ya. Bahkan sampai kemarin sore saya masih menerima beberapa permohonan untuk bergabung karena katanya, "Pak, saya baru nonton Pak video Bapak." Oke deh. Tetapi dengan berat hati saya umumkan khusus untuk paguyupan robot trading ATG dan ATC itu benar-benar sudah ditutup. Karena data-data yang saya berikan ke koordinatornya sudah cukup. Oke. Tetapi untuk yang Net 89 masih saya buka untuk 1 minggu ke depan. Oke. Catatannya, saya hanya menjadi perantara antara Anda, para korban robot trading, baik itu Net 89 atau ATG, yang ATG sudah ditutup ya, kepada paguyupannya, kepada koordinatornya lah, lebih tepatnya gitu. Kemudian saya tidak ikut campur ketika mereka mulai bekerja, misalnya menghubungi Anda, kemudian misalnya kalau ada biaya yang harus dia kenakan dan seterusnya, saya tidak ikut campur. Mereka yang akan menghubungi Anda. Jadi misalkan kalau ada yang dari Anda bilang, "Pak, kok saya belum dihubungi?" Kalau Anda tanya itu ke saya, tidak akan saya jawab gitu. Karena bukan wewenang saya untuk menghubungi atau tidak menghubungi. Koordinator dari paguyupan ini, mereka bekerja dengan aturan mereka untuk menetapkan siapa yang akan mereka hubungi, mana yang tidak gitu. Karena sebelumnya paguyupan ini sudah pernah bekerja, tetapi di dalamnya kacau, mereka tidak membentuk grup. Baik itu grup WhatsApp maupun grup Telegram. Jadi kalau ada yang minta, "Pak, masukkan saya ke grup itu," mereka tidak punya grup. Maka mereka akan hubungi Anda satu persatu. Akan ada sejumlah pertanyaan investigatif untuk memastikan apakah Anda benar-benar korban ataukah cuma pura-pura korban untuk mengacaukan paguyupan. Jadi sekali lagi, saya hanya menyampaikan permohonan Anda karena saya diminta melalui channel saya untuk mengumumkan, dan saya akan berikan semua data. Kalau Anda cek email Anda semua yang sudah Anda kirimkan sampai kemarin sore, pastinya sudah saya jawab semua. Ya, jawaban saya misalnya kalau ada yang kurang datanya, saya minta, kalau sudah cukup saya bilang, "Oke, akan saya teruskan kepada koordinatornya." Jadi tunggu saja Anda dihubungi oleh koordinatornya. Kalau Anda tidak dihubungi oleh koordinatornya, saya juga tidak tahu kenapa gitu ya. Please jangan ditanya saya lagi, karena saya sudah katakan saya cuma menghubungkan. Mereka punya aturan, punya kriteria untuk menghubungi atau tidak menghubungi. Kalaupun menghubungi, apa yang mereka mau gali ya Anda turuti saja. Oke? Sekali lagi, khusus korban robot trading ATG dengan sangat berat hati sudah saya katakan ditutup. Kecuali saya ada permintaan lagi nanti ya. Sementara dikatakan sudah tertutup. Tetapi khusus untuk Net 89 masih dibuka sampai sebelum libur Lebaran, yaitu tanggal 28 April. Ya, ini kan masih bulan April. Ya, sampai 28 April sebelum libur Lebaran. Oke, kita kembali lagi. Bagaimana mendapatkan restoratif justice melalui paguyupan korban-korban robot-robot trading? Nah, mari kita lihat di sini berita di Kontan. Ini sudah dari bulan Februari, beberapa bulan yang lalu. Dikatakan di sini restoratif justice
adalah penyelesaian pidana dengan mediasi. Nah, di sini dikasih lihat syarat dan contohnya. Jadi dengan kata lain, restoratif justice ini untuk kasus pidana. Kasus robot trading bisa dimasukkan sebagai pidana karena itu berupa penipuan. Apa itu? Ya, robotnya ilegal dibilang legal, tidak punya izin dia bilang punya izin, ya kan? Tradingnya fiktif dibilang real. Nah, itu penipuan, pidana, ya kan? Nah, oke, kita lihat lagi lebih lanjut. Di sini katanya restoratif justice adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Oke. Dalam prinsip restoratif justice adalah tata cara dan peradilan pidana yang berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi. Ya, hal ini untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi para pihak korban dan pelaku. Dikatakan di sini dirangkum dari laman resmi Pengadilan Negeri Sabang, restoratif justice itu sendiri memiliki makna keadilan yang merestorasi. Namun, apa yang sebenarnya yang direstorasi? Nah, di sini restorasi meliputi pemulihan hubungan antara pihak korban dan pelaku. Ya kan? Pemulihan hubungan ini bisa didasarkan atas kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai di sini kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menembusnya melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial maupun kesepakatan lainnya. Proses penegakan hukum di sini dalam penyelesaian perkara tindak pidana melalui pendekatan restoratif justice di Indonesia dilakukan kejaksaan mengacu pada peraturan Kejaksaan Republik Indonesia nomor 15 tahun 2020 baru ini tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Artinya ada peraturan kejaksaan yang baru 2 tahun lalu umurnya gitu ya. Ada yang mengatur penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Nah, berdasarkan pada pasal 2 Perja, maksudnya peraturan kejaksaan nomor 15 tahun 2020, pertimbangan untuk melaksanakan konsep keadilan restoratif atau restoratif justice adalah berdasarkan asas keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir, dan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dikutip dari laman resmi Kejaksaan Republik Indonesia, Perja ini mencoba untuk meminimalisir over capacity dari penjara atau lapas yang menjadi momok bagi lapas di Indonesia, katanya. Selain itu, muatan Perja ini juga terkandung untuk meminimalisir penyimpangan kekuasaan, penuntutan, serta memulihkan kondisi sosial secara langsung di masyarakat. Ini juga menjadi salah satu kebijakan dalam menjawab keresahan publik tentang hukum tajam ke bawah namun tumpul ke atas yang selama ini seolah-olah menjadi kelaziman, katanya. Nah, tetapi yang perlu dicatat adalah berdasarkan Perja itu syarat untuk restoratif justice adalah satu, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan. Kalau sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana yang sama, ya tidak bisa lagi pakai restoratif justice. Nah, 2, kerugian di bawah 2,5 juta. Aduh, kalau Anda rugi robot trading ratusan juta, bahkan miliar gitu ya, secara Perja ini nggak bisa pakai restoratif justice. Jadi kalau ada orang mengumumkan, kami mencapai restoratif justice, padahal kerugian yang disepakati di luar pengadilan itu ratusan juta, sebenarnya nggak tepat. Ntar saya bahas lagi ya. Kemudian,
adanya kesepakatan pasti antara pelaku dan korban. Apalagi itu tindak pidana hanya diancam dengan diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Tapi kalau tuntutannya 20 tahun misalnya, nggak bisa pakai restoratif justice. Kira-kira begitu ya. Tersangka mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban. Misalnya tadi penipuan, ya, uang trading tapi tidak ditradingkan gitu ya. Tersangka mengganti kerugian korban, tersangka mengganti kerugian korban. Oke, tersangka mengganti biaya yang ditimbulkan akibat tindak pidana itu bla 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 ya. Nah, restoratif justice ini tidak boleh untuk tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum dan kesusilaan. Itu diperkecualikan. Oke? Jadi dari definisinya, restoratif justice ini hanya untuk tindak pidana yang kerugiannya di bawah 2,5 juta. Jadi kalau kasus robot trading yang kerugiannya di atas 2,5 juta, istilah restoratif justice menurut saya tidak tepat. Karena kan syaratnya 2,5 juta. Dan tindak pidananya 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Nah, jadi apa yang lebih tepat kata-kata selain restoratif justice? Kalau di luar sana ada namanya out of the court settlement. Out of the court settlement. Di Amerika paling sering diucapkan istilah out of the court settlement. Artinya settlement atau kesepakatan yang dicapai di luar pengadilan. Tetapi out of the court settlement tidak bisa dipakai kalau di Indonesia. Bahkan di luar negeri juga rasanya tidak bisa untuk tindak pidana. Kalau ada tindak pidana penipuan, dilakukan out of the court settlement, tidak bisa. Gitu. Oke? Nah, jadi yang tepat apa yang bisa ditempuh atau dipakai oleh para paguyupan, karena ada beberapa paguyupan lah ya, yang menggunakan law firm ini, law firm itu, law firm A, law firm B, law firm C gitu ya. Menurut hemat saya, istilah yang tepat bukanlah restoratif justice. Walaupun sudah ada salah kaprah, wah kami mencapai restoratif justice gitu ya. Karena kata-kata restoratif justice ini hanya bisa dipakai kalau Anda kerugian di bawah 2,5 juta. Tetapi mungkin yang dimaksud dengan restoratif justice memang ada beberapa yang sudah bisa mencapai kesepakatan di luar pengadilan. Tetapi menurut saya istilahnya tidak cocok dipakai restoratif justice. Restoratif justice ini adalah kalau kita sudah masuk ke pengadilan dan kita mencapai kesepakatan. Yang saya tangkap orang sebut-sebut restoratif justice, tanda kutip ya, dia belum masuk pengadilan, tapi settle gitu. Belum sempat di LP atau dibuat laporan polisinya, tapi settle di luar. Apalagi masuk pengadilan, belum. Contoh, disomasi. Orangnya kooperatif, datang, diskusi, negosiasi. Oke lah, berapa kerugian kamu? 500 juta. Oke lah, ini aku cuma bisa bayar 400 misalnya. Ya udah, jabat tangan. Tapi itu tidak tepat sebenarnya dikatakan restoratif justice. Restoratif justice adalah kalau kasus itu sudah dilimpahkan ke pengadilan dan jumlahnya juga nggak boleh lebih dari 2,5 juta. Tapi oke lah, karena sudah dipakai kata-kata restoratif justice gitu ya. Dan kata-kata out of court settlement jarang dipakai ya. Dan out of the court settlement juga hanya untuk kasus yang perdata, bukan pidana. Oke lah, kita pakai kata-kata restoratif justice versi tanda kutip. Yaitu kesepakatan yang dicapai sebelum korban melaporkan pelaku ke polisi. Jadi begini, ini bisa dicapai ketika pelaku disomasi. Nah, kalau pelaku disomasi 2 kali dia tidak menjawab, mau nggak mau masuk ke laporan polisi, kemudian naik terus sampai ke kejaksaan, ke pengadilan dan seterusnya. Oke? Nah, kalau itu sudah berlangsung, sesuai dengan peraturan ini tidak ada lagi kata-kata restoratif justice karena kecuali kerugian Anda di bawah 2,5 juta ya, Anda bisa pakai itu. Tapi kalau di atas 2,5 juta Anda tidak bisa pakai. Karena syaratnya berdasarkan perja tidak bisa dipakai
untuk kerugian di atas 2,5 juta. Ada peraturan lagi yang mengatakan bisa kalau di atas 2,5 juta kerugiannya, tetapi tuntutan pidananya di bawah 5 tahun. Tapi kebanyakan kalau robot trading kan kena TPPU dan lain-lain berlapis, itu bisa 20 tahun. Jadi tidak mungkin juga menggunakan yang namanya restoratif justice yang sesungguhnya. Yang bisa adalah restoratif justice tanda kutip, yaitu paguyupan ini berhasil menekan pelakunya, baik itu leader, co-founder, founder, atau bahkan manajemen, untuk mengganti rugi korban sebelum masuk ke laporan polisi, baik itu ke Polda maupun Bareskrim. Karena biasanya orang lebih takut dilaporkan ke kepolisian karena dampaknya jangka panjang, dia bisa dipenjara. Seperti kasus apa? DNA Pro. Wah, itu banyak founder, co-founder, dan top leader yang sudah dipenjara. Ada 3 juga yang DPO kan? Daniel AB, Daniel Z, dan satu wanita, Faye namanya, dari tim sentral kalau saya tidak salah. DPO dia, ya. Kalau tertangkap sudahlah, nggak ada yang namanya restoratif justice lagi untuk 3 orang ini dan orang-orang yang sudah ditangkap. Karena apa? Kerugiannya sudah di atas 2,5 juta. Jadi tidak mungkin lagi kalau orang sudah ditangkap, apalagi DPO, mau menempuh restoratif justice. Oke dah, saya ganti. Ya nggak bisa lah. Ya harus menjalani proses pidana, penjara, dan seterusnya. Dimiskinkan dan seterusnya. Tapi bagi orang yang berhasil melakukan kesepakatan, oke lah kita pakai istilah restoratif justice sebelum dilaporkan ke kepolisian, itu bisa. Meskipun kerugiannya di atas 2,5 juta. Oke? Jadi yang saya tahu, paguyupan yang akan saya berikan, mereka akan mengutamakan restoratif justice dulu. Karena bertempur di pengadilan itu prosesnya panjang dan melelahkan. Jadi, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, pendaftaran untuk korban robot trading ATG atau ATC, mohon maaf sudah saya tutup, tetapi untuk korban-korban Net 89 masih saya buka sampai akhir April, tepatnya sebelum libur lebaran, yaitu 28 April. Jadi kalau Anda yang masih tertarik ingin bergabung dengan paguyupan, dan akan saya sampaikan begitu ya. Tapi jangan tanya saya paguyupannya namanya apa, koordinatornya apa, WA-nya berapa, karena mereka minta untuk tidak diberikan. Yang hanya bisa saya berikan adalah data Anda ke mereka, mereka yang hubungi Anda ya. Dan jangan hubungi saya lagi misalnya, kok Pak saya belum dijawab-jawab gitu ya, oleh koordinatornya, saya nggak tahu. Yang pasti semua email Anda sudah pernah saya jawab kan. Nah, demikian saja bahasan saya yang sederhana. Semoga ini mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat, supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.